Selamat pagi, perkenalkan saya Tanti Novita Andrawati, NIM 19026-1-2016. Saya adalah dokter muda yang sedang bertugas di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, periode 15 Februari hingga 21 Maret 2021. Hari ini saya akan membahas tentang nutrisi parenteral. Jadi di sini saya akan membahas 3 nutrisi parenteral. Yang pertama adalah Clean Mix N9G20E, yang kedua adalah Olimel N9E, dan yang terakhir adalah Calbanin. Jadi yang pertama kita bahas adalah Clean Mix N9G20E. Jadi ini merupakan nutrisi parenteral ketika enteral feeding tidak memungkinkan, dikontraindikasikan atau tidak mencukupi. Cleanmix ini mengandung 500 ml glukosa dan 500 ml asam amino yang dipisahkan oleh sil di bagian tengahnya. Ini merupakan gambar dari Cleanmix N9G20E. Jadi apa arti dari Cleanmix N9G20E? Jadi N9 artinya Cleanmix mengandung nitrogen 9 gram per 1000 ml atau 1 liter asam amino. G20 artinya Cleanmix mengandung glukosa 20% per 1000 ml atau 1 liter atau glukosa 200 gram per 1 liter. E di sini berarti Cleanmix mengandung elektrolit. Selanjutnya adalah komposisi dari Cleanmix N9G20E. Jadi setiap 1000 ml atau tiap 1 liter larutan infus Cleanmix N9G20E mengandung glukosa 100 gram, asam amino 28 gram, dan elektrolit. Di mana Cleanmix N9G20E ini memiliki sediaan ataupun kemasan berupa larutan infus dalam flexi bag dengan volume 1000 ml atau 1 liter. Di mana kemasan Cleanmix dalam bentuk flexi bag yang dilengkapi dengan 3 port, yaitu lipid port, patient port, dan injection port. Di mana farmakologi dari Cleanmix N9G20E ini adalah Cleanmix ini kan merupakan larutan steril, cair, dan non-virogen yang diberikan melalui infus intravena. Larutan dikemas dalam 2 bagian, jadi satu bagian mengandung 500 ml asam amino dengan elektrolitnya, lalu bagian lainnya mengandung 500 ml larutan glukosa dengan kalsiumnya. Di mana kita ketahui bahwa osmolaritas dari Cleanmix N9G20E ini adalah 980 osmolaritasnya per liter. Jadi indikasi penggunaan Cleanmix N920E ini adalah jadi larutan Cleanmix memberikan sumber nitrogen biologis atau L asam aminonya dan memberikan energi dalam bentuk glukosanya dan elektrolit. Jadi indikasi terapi sebagai nutrisi parenteral adalah ketika pemberian per oral atau ketika pemberian enteral ini tidak memungkinkan atau tidak mencukupi atau ada suatu kontraindikasi seperti pada kasus bedah mayor, kanker, infeksi berat, dan lainnya. Selain itu, Cleanmix N9G20E ini memiliki kontraindikasi seperti yang pertama, diketahui adanya hipersensitivitas terhadap salah satu kandungan-kandungan yang ada pada Cleanmix N9G20E. Lalu adanya gagal ginjal tanpa hemodialisis, jadi pasien tidak bisa menggunakan Cleanmix N9G20E. Lalu adanya hemofiltrasi atau hemodiafiltrasi. Lalu adanya penyakit hati berat, jadi dia memiliki penyakit. Lalu pasien dengan kadar serum elektrolit yang tinggi tidak bisa menggunakan Cleanmix N9G20E. Selanjutnya, ini merupakan dosis pemberian Cleanmix N9G20E kepada pasien. Jadi, ketika kita memberikan dosis ini harus disesuaikan dengan kebutuhan metabolik, energi yang terpakai, dan status klinis dari pasien. Jika pasien dewasa, kebutuhan berkisar antara 0,16 gram nitrogen per kilogram berat badan per hari. Jadi 1 gram asam amino per kilogram berat badan per hari. Sampai 0,35 gram nitrogen per kilogram berat badan per
hari atau 2 gram asam amino per kilogram berat badan per hari. Di mana kebutuhan kalori antara 30 hingga 40 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ini semua tergantung dari status pasien dan derajat metabolismenya. Semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan metabolik, energi yang terpakai, dan status klinis pasien. Lalu bagaimana cara pemberian Clinimix N9G20E? Jadi larutan asam amino dan glukosa yang ada pada Clinimix N9G20E harus diberikan melalui vena sentral. Larutan asam amino dan glukosa biasanya diberikan bersamaan dengan emulsi lemak. Pencampuran tersier dapat diberikan melalui vena periter atau sentral tergantung dari osmolitas akhir. Lalu bagaimana cara mengaktifkan Clinimix? Jadi cara mengaktifkan Clinimix N9G20E adalah dengan cara menggulungkannya ke arah port sehingga pil-pilnya itu terbuka, lalu kita goyang-goyangkan sebanyak 4 hingga 5 kali agar glukosa dan asam aminonya itu tercampur menjadi satu atau tercampur rata. Dalam penggunaan Clinimix N9G20E, peringatan dan perhatian, ada beberapa peringatan dan perhatian. Jadi dibutuhkan pengawasan khusus tanda-tanda klinis pada awal pemberian. Kita harus lihat tanda-tanda klinis pada pasien. Apabila terjadi tanda-tanda abnormal pada pasien, maka kita harus segera menghentikan pemberian Clinimix N9G20E. Lalu kita harus evaluasi klinis secara berkala dan pemeriksaan laboratorium ini juga dibutuhkan untuk memonitor dengan benar selama pemberian Clinimix N9G20E. Pemeriksaannya meliputi gula darahnya pasien, ionogram, serta tes fungsi ginjal dan hati pasien. Kita ketahui tadi kalau misalnya ada masalah di bagian hati ataupun ginjal itu kontradiksi dengan Clinimix. Sehingga saat pemberian Clinimix lalu ada fungsi ginjal dan hatinya buruk, maka kita harus men-stop Clinimix N9G20E. Lalu kebutuhan elektrolit pasien yang mendapatkan Clinimix harus dinilai dan dimonitor dengan hati-hati, khususnya untuk larutan yang mengandung elektrolit. Lalu efek samping dari Clinimix N9G20E ini adalah biasanya efek sampingnya itu muncul jika pemberiannya tidak sesuai seperti dosis yang terlalu tinggi atau dosis yang berlebihan, dan pemberiannya itu juga terlalu cepat. Biasanya juga efek sampingnya itu dapat terjadi mual. Lalu jika kecepatan infus melebihi dari yang dianjurkan, dapat terjadi muntah, pasien bisa berkeringat dan terjadi flushing. Lalu tes fungsi hati yang abnormal dan kolektasis pernah dilaporkan pada beberapa pasien yang mendapatkan nutrisi parenteral dari Clinimix N9G20E. Lalu selanjutnya adalah nutrisi parenteral Olimel N9E. Jadi Olimel N9E diindikasikan hanya untuk nutrisi parenteral sentral pada pasien yang kritis dan dewasa ketika nutrisi per oral dan enteralnya itu tidak memungkinkan atau tidak mencukupi atau terjadi kontraindikasi. Dalam satu kantong Olimel N9E ini mengandung glukosa sebanyak 110 gram, asam amino 56,9 gram, dan emulsi lemak 40 gram, sehingga menghasilkan kalori total sebesar 1070 kilokalori. Ini merupakan gambar dari Olimel N9E. Apa saja komposisi dari Olimel N9E? Jadi tiap 1000 mili atau tiap 1 liter dari Olimel N9E ini mengandung glukosa dengan kalsium, emulsi lemak, dan asam amino beserta elektrolit. Kemasan Olimel N9E dalam bentuk flexibag yang dilengkapi dengan 2 port, yaitu patient port dan injection port. Kalau sebelumnya 3 port, yang ini cuma 2. Lalu bagaimana bentuk sediaannya? Jadi bentuk sediaannya itu larutan infus dalam flexibag yang mengandung 1000 mili atau 1 liter. Lalu farmakologi dari Olimel N9E adalah emulsi untuk infus sebelum direkonstruksi, larutan asam amino dan glukosanya jernih, tidak berwarna atau sedikit kekuningan. Emulsi lemak homogen dengan gambaran seperti susu. Setelah rekonstitusi atau pencampuran 3 kompartemen, Olimel N9E menjadi larutan homogen seperti susu. Jadi warnanya agak kayak seperti susu gitu putih. Terus Olimel N9E merupakan emulsi hipertonik. Osmolaritas Olimel N9E 1310 osmolitas per liter dengan energi totalnya adalah 1070 kilokalori per liternya.
indikasi menggunakan nutrisi parenteral Olimal N9E untuk nutrisi parenteral sentral pada pasien yang kritis dewasa ketika nutrisi peroral dan enteralnya tidak memungkinkan, tidak mencukupi, atau terjadi kontraindikasi. Di mana kontraindikasi penggunaan Olimal N9E ini adalah hipersensitif terhadap telur, kedelai, atau protein kacang-kacangan, maupun pada senyawa aktif atau eksistensinya. Lalu hiperlipidemia berat atau gangguan berat, metabolisme lemak yang ditandai dengan hipertrigliseridemia. Lalu kontraindikasi selanjutnya adalah hiperglikemia berat dan peningkatan konsentrasi plasma natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan fosfor secara patologi. Ini merupakan dosis pemberian Olimal N9E. Pada dewasa, dosis tergantung kebutuhan energi, status pasiennya, dan kemampuan memetabolisme kandungan dari Olimal N9E, di mana rata kebutuhan harian pada pasien adalah nitrogen sebanyak 0 hingga 0,16 hingga 0,35 gram per kilogram berat badan, atau setara dengan 1 hingga 2 gram asam amino per kilogram berat badan. Ini semua tergantung dari status pasien, status nutrisi pasien, dan derajat stres katabolismenya. Lalu energi yang biasanya dibutuhkan oleh pasien adalah 20 hingga 40 kilokalori per kilogram berat badan. Lalu cairan yang dibutuhkan biasanya 20 hingga 40 mili per kilogram berat badan atau 1 hingga 1,5 mili per kilokalori. Pada anak belum ada data klinisnya. Lalu bagaimana cara mengaktifkan Olimal N9E? Itu dengan menggulungnya ke arah port sehingga pil-pilnya itu terbuka dan kemudian digulung-gulungkan sebanyak 4 hingga 5 kali agar glukosa, asam amino, dan emulsi lemak dapat tercampur rata. Lalu kecepatan infus ketika pemberian Olimal N9E ini adalah kecepatan infusnya itu maksimal adalah 1,8 mili per kilogram per jam, setara dengan 0,10 gram per kilogram per jam asam amino, dan setara dengan 0,19 gram per kilogram per jam glukosa, dan setara dengan 0,07 gram per kilogram per jam lemak. Lalu lama pemberian infus yang direkomendasikan untuk setiap kantong nutrisi parenteral antara 12 hingga 24 jam, jadi 1 harian. Ketika memberikan Olimal N9E ini ada peringatan dan perhatian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah gangguan keseimbangan air dan elektrolit yang berat, overload cairan yang berat, dan gangguan metabolik yang berat harus dikoreksi sebelum pemberian Olimal N9E. Lalu hati-hati pada pasien dengan edema paru dan gagal jantung, gangguan hepatik, dan gangguan ginjal. Hati-hati juga memberikan ini pada pasien dengan gangguan koagulasi dan anemia. Lalu apa saja efek sampingnya? Jadi efek samping yang ketika kita memberikan Olimal N9E ini adalah efek yang tidak diinginkan dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak sesuai seperti overdosis, kecepatan infus yang terlalu cepat, efek samping yang sering ditemukan seperti takikardi, anoreksia, sama hipertrigliseridemia. Yang ketiga, nutrisi Kaldami. Jadi ini adalah nutrisi parenteral dengan endogenis formula yang disesuaikan dengan keadaan stres metabolik, serta menghasilkan energi 4 hingga 4 kilokalori per gram protein. Komposisi dari Kaldami ini lumayan banyak, jadi ada asam amino 10% kloride, lalu kandungan per liternya adalah ada L-leucin 6,17 gram, L-penilalanin 4,69 gram, lalu ada L-methionin 1,76 gram, L-leucin 20,49 gram, free base 14,53 gram, lalu ada L-isoleucin 3,45 gram, lalu ada L-valin 6,09 gram, lalu ada L-histidin 6,89 gram, lalu ada L-treonin 2,12 gram, lalu ada L-triptopan 0,10 gram, lalu ada L-argin 6,99 gram, lalu ada glisin 7,69 gram, lalu ada L-prolin 8,77 gram, lalu ada L-serin 3,52 gram, ada juga N-acetyl
tirosin 5,88 gram, lalu ada L-asaparagin 6,55 gram, lalu ada klorid 32,53 milimol, lalu total asam amino bebasnya ada 91,13 gram, asam amino esensialnya 47,79 gram, asam amino non esensialnya 43,34 gram, lalu rasio AE dan ANE adalah 1:1, nitrogennya ada 14,63 gram, BCAA-nya sebanyak 17,2%, dan osmolaritasnya 800 mili osmolaritas per liternya. Jadi sediaan kalbamin ini adalah larutan infus 500 mili di dalam botol kaca, di mana farmakologinya adalah nutrisi parenteral dengan endogenus, formula yang disesuaikan dengan keadaan stres metabolik, serta menghasilkan energi 4 kilokalori per gram protein. Di mana indikasinya adalah ketika pasien malnutrisi dan pasien dengan keadaan stres metabolik yang meningkat, seperti contoh trauma, pembedahan mayor. Dan dosis kalbamin ini adalah 1 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan per hari diberikan secara infus intravenal laktat. Di mana ada kontraindikasinya juga, yaitu gagal ginjal, gagal hati, gangguan metabolisme protein. Dan ketika kita memberikan kalbamin, kita harus melihat perhatian-perhatian seperti adanya hiponatremia, acidosis, anak dan bayi. Itu harus kita perhatikan. Di mana biasanya pasiennya menggunakan diberikan kalbamin ini memiliki beberapa efek samping seperti reaksi hipersensitivitas terhadap bahan-bahan kandungan-kandungan dari kalbamin, terjadi demam juga, mual dan muntah pada pasien, asidosis pada pasien, dan sakit kepala yang dirasakan oleh pasien. Sekian dan terima kasih presentasi nutrisi parenteral dari saya.